Baru beberapa langkah masuk ke arah dalam gua, Wahyu Subuh ini dikagetkan karena dia melihat beberapa pendaki yang ada di sana. Ada yang duduk, ada pula yang sedang berinteraksi dengan makhluk di dalam gua itu yang bentuknya jauh dari bentuk manusia. Wahyu pun mencoba untuk menegur mereka, tapi sayang, seolah mereka ini sama sekali tidak mendengar panggilan dari Wahyu Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi, channel yang menyuguhkan yaitu seputaran cerita-cerita horor pendakian. Pada video kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita yang sudah ditulis oleh Wahyu Subuh. Dan cerita ini real dialami oleh Wahyu Subuh sendiri saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Dan ternyata setelah Wahyu Subuh bertemu dengan Mbak Sri, yaitu hantu korban kebakaran Gunung Lawu di pos 4. Ternyata Wahyu Subuh ini sudah kembali melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Ini agak berbeda, karena itulah Wahyu Subuh sengaja menceritakan kisahnya ini kepada saya untuk diangkat. Dalam mimpinya Wahyu Subuh berada di sebuah sabana. Di antara tebing, dia ini melihat sebuah gua. Baru saja memperhatikan gua tersebut, Wahyu Subuh dikagetkan oleh suara jeritan minta tolong yang berasal dari gua tersebut. Karena sedikit rasa ketertarikan untuk menolong, sampai akhirnya Wahyu Subuh ini pun mendekati gua tersebut. Tapi sayang gua itu terlihat usang. Banyak sekali semak-semak yang menutupi mulut gua tersebut. Setelah berhasil, Wahyu pun mencoba masuk ke dalam gua dengan bantuan senter di tangannya. Wahyu memperhatikan langit-langit gua. Dengan bantuan senter, ternyata di situ Wahyu Subuh sadar bahwa gua itu begitu lebar dengan lorong yang begitu panjang ke dalam. Perlahan dia pun melangkah ke dalam. Baru beberapa langkah masuk ke arah dalam gua, Wahyu Subuh ini dikagetkan karena dia melihat beberapa pendaki yang ada di sana. Ya, Wahyu Subuh melihat para pendaki itu ada yang duduk, ada pula yang sedang berinteraksi dengan makhluk di dalam gua itu yang bentuknya jauh dari bentuk manusia. Wahyu pun mencoba untuk menegur mereka, tapi sayang, seolah mereka ini sama sekali tidak mendengar panggilan dari Wahyu Subuh. Dan sampai akhirnya ada salah satu pendaki yang di dalam tenda itu berjalan mengarah ke dalam gua yang lebih dalam lagi. Wahyu Subuh pun berinisiatif untuk mengikuti pendaki itu. Dia ingat banget, satu pendaki yang berjalan itu menggunakan celana quick dry. Celana yang sering digunakan oleh para pendaki pada umumnya. Semakin dalam Wahyu mengikuti, semakin banyak pula makhluk-makhluk gaib yang dia lihat di sana. Di dalam gua itu Wahyu Subuh melihat anak-anak kecil yang sedang sibuk bermain sendiri-sendiri. Saya pun berpikir, apakah yang dimaksud dengan anak-anak kecil di dalam gua ini adalah tuyul? Ada makhluk besar tinggi berbulu yang orang sering menyebutnya genderuwo, dan ada pula beberapa kuntilanak yang sedang berjalan ada pula yang hanya dia menunduk di dekat dinding gua. Rasa takut Wahyu Subuh ini memuncak tatkala ia dikagetkan oleh suara jeritan orang minta tolong. Suara apakah itu? Begitu Wahyu Subuh lihat, ternyata suara itu berasal dari sosok
laki-laki dan perempuan yang jumlahnya begitu banyak ini sedang disiksa oleh sosok hitam tinggi besar bertaring yang tangannya ini memegang sebuah rantai. Ya, apa salah om-om dan tante-tante ini hingga dia disiksa di situ? Wahyu Subuh pun mulai tidak tahan dengan jeritan-jeritan orang yang disiksa di dalam gua itu. Dia pun berlari berusaha mencari jalan keluar. Dengan bantuan senter di tangan, dia mencari jalan celah-celah agar menemukan pintu keluar dari gua tersebut. Dan di saat yang genting itu pula, di saat Wahyu Subuh kebingungan mencari pintu keluar dari gua, tiba-tiba Wahyu Subuh kembali dikagetkan oleh suara nafas yang begitu berat. Sambil mengarahkan cahaya senternya ke langit-langit gua, Wahyu ini melihat sosok yang berterbangan menggunakan pakaian layaknya dukun. Pakaian kompiang hitam, rambut panjang, mereka berterbangan di langit-langit gua, seolah sengaja mengitari Wahyu Subuh. Saat itu Wahyu Subuh hampir saja putus asa karena rasa takutnya. Dan di waktu yang bersamaan ada sebuah tangan yang menggenggam tangannya. Ayo ngalih teko kene nduk, iki dudu papan panggonanmu. Ya, sosok kakek bersurban putih. Sosok kakek yang sering muncul di dalam mimpi maupun dalam kehidupan nyatanya Wahyu Subuh. Bahkan Wahyu Subuh sempat ditemui oleh kakek bersurban ini di Hargodalem. Dan Wahyu Subuh di Hargodalem itu sempat ditawari diberikan sebuah tongkat yang berukirkan naga. Tapi Wahyu Subuh menolak. Dan ceritanya ini juga pernah saya angkat. Siapakah sosok kakek ini? Sembari menggandeng tangan Wahyu Subuh, kakek ini memandangi sosok-sosok gaib yang dari tadi menakuti Wahyu Subuh. Anehnya, di saat kakek bersurban ini memandangi mereka, satu demi satu makhluk ini minggir seolah memberikan jalan kepada mereka berdua. Mulut gua terlihat di depan sana. Kakek ini masih terus menggandeng tangan Wahyu Subuh. Mereka meninggalkan gua yang menakutkan tersebut. Duk, kono iku sing jenenge puseran gonto mayit. Itulah kalimat terakhir si kakek yang diingat oleh Wahyu Subuh. Dan setelah kakek ini berhasil mengeluarkan Wahyu Subuh dari gua, Wahyu Subuh ini terjaga dan bangun dari tidurnya. Ya, itulah tadi cerita dari Wahyu Subuh. Mungkin buat teman-teman yang sering ke Gunung Lawu, setidaknya bisa menerka di manakah lokasi gua itu. Yang jelas dekat dengan sebuah sabana. Dan yang paling penting yang dapat kita ambil dari cerita ini tadi adalah yang pertama, Wahyu Subuh melihat beberapa pendaki yang ada di dalam gua tersebut. Saat itu Wahyu Subuh saya tanya, ada nggak sih di situ pendaki ceweknya? Katanya sih ada, itu satu. Jikapun memang benar para pendaki yang ada di dalam gua ini adalah para pendaki yang sudah hilang di Gunung Lawu, apakah mungkin jika satu cewek ini adalah salah satu pendaki mahasiswa yang berasal dari Malang yang pernah hilang di Gunung Lawu beberapa tahun yang lalu? Kemudian kembali saya tanyakan kepada Wahyu Subuh, ada nggak dari pendaki itu yang menggunakan kaos loreng? Saya yakin teman-teman langsung menerka, yaitu pendaki asal Magelang yang hilang sekitar 2 tahun yang lalu, yang hingga sekarang belum ditemukan. Saat itu Wahyu Subuh no comment. Dan selanjutnya yang perlu kita garis bawahi adalah Wahyu Subuh di dalam tenda itu dia melihat sesosok om-om dan tante-tante yang disiksa oleh sosok hitam besar menggunakan rantai. Apakah mungkin mereka ini adalah sosok dari orang-orang yang mencari pesugihan di sana? Hal ini mengingatkan saya akan kisahnya Wahyu Subuh yang juga sudah saya angkat, di mana Wahyu Subuh ini saat
melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Cetro, dia ini bertemu dengan sosok kakek yang gagah yang di situ dia berpesan. Dan selanjutnya adalah sosok-sosok yang berterbangan di langit-langit gua. Mereka ini menggunakan pakaian layaknya seorang dukun. Apakah dia seorang petapa yang mencoba mencari ilmu di sana, yang kemudian tidak dapat kembali ke dunia nyata? Ataukah orang-orang yang sudah mengabdikan hidupnya dengan jalan yang tidak benar? Di sini saya hanya mengira-ngira. Selebihnya buat teman-teman yang punya pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.